Di dalamnya ada pelanggaran Semanggi 1, pelanggaran Semanggi 2. Pelakunya disebut sebagai Prabowo Subianto. Oke. Yang kemudian pelakunya, kalau disebut sebagai pelakunya, gitu ya, diberikan penghargaan sebagai jenderal kehormatan. Segala sesuatu dipolitisasi, segala sesuatu dikomersialisasi, segala sesuatu dikriminalisasi. Itu tergelar dalam pemilu ini. Pemilu ini membuat rasa keadilan masyarakat, luka rasa keadilan masyarakat itu menganga. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Saya langsung memperkenalkan beliau, Dr. Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ihsanuddin Nursi ini adalah pengamat ekonomi dan pengamat kebijakan publik. Bang, ini ada statement Bang Ihsanuddin yang menurut saya luar biasa. Pemilu ini adalah selain pemilu tercurang, juga Bang Ihsanuddin katakan pemilu brutal dan kejam. Apa? Ya, kejam. Apa maksudnya nih Bang? Apakah karena kita lihat kecurangan ini dipertontonkan secara kasat mata? Sebenarnya kalau balik ke dalam undang-undang pemilu, di situ sudah disebut satu kecurangan yang disebut dengan terstruktur itu melibatkan aparat artinya. TSM itu ya? Ya, TSM itu. Itu dijelaskan dalam penjelasannya. Yang kedua yang disebut dengan sistematis, dia dikerjakan di atas sebuah kebijakan. Didesain dengan kebijakan. Sementara disebut dengan masif dan meluas cakupannya. Kalau kita lihat penjelasannya begitu, maka yang bisa melakukan begitu cuma penguasa. Dan kalau penguasa yang bisa melakukan kayak gitu, maka kita mesti cari tokoh penguasanya siapa. Dan sebenarnya sudah diakui oleh Joko Widodo sendiri. Saya punya tanggung jawab moral untuk cawe-cawe. Yaitu pengakuan eksplisit ya? Eksplisit. Dan itu sebagai bukti? Iya. Bukti. Dinyatakan itu pada Januari kemarin. Dan terbukti juga mengakui bahwa saya mau kampanye? Iya, saya kampanye. Dan terbukti juga dengan video dia mau bagi-bagikan bansos. Terbukti ya? Terbukti. Jadi itu kelihatan. Terbukti juga bansos itu pakai warna biru muda. Terbukti juga misalnya bansos itu dibagikan oleh aparat. Terbukti juga misalnya aparat memaksa para kepala desa untuk memilih pasangan calon tertentu. Itu pada cerita Pilpres. Berarti menggunakan aparat juga ya? Iya. Jadi walaupun dibilang aparat itu netral, tapi karena presiden mempertontonkan satu tindakan tidak netral, dan memang arahan untuk tidak netral, terjadi. Menurut saya, ini pendekatan kita baru pendekatan memang dalam pendekatan sistem liberal. Sistem liberal begitu, bahkan ada buku terakhir yang ketika bicara tentang pemilu di Amerika, yang juga liberal, tapi tidak seliberal Indonesia. Karena mereka tidak menggunakan public vote. Mereka menggunakan electoral vote. Mereka tidak menggunakan one man, one vote. Tapi menggunakan itu. Toh itu disebut juga memberi peluang lahirnya satu kondisi yang apa yang disebut dengan autokrasi legalism. Satu autokrasi, kebijakan individu, kebijakan pejabat tinggi, berbasis legalitas gitu. Atau disebut dalam buku itu disebut sebagaimana itu dipertontonkan oleh Donald Trump dan Hitler. Itu diperbandingkan. Jadi sama sekarang ini pemimpin kita? Sama. Dan itu sesungguhnya menunjukkan karena struktur informasi itu memang mengalir dari atas ke bawah. Dan struktur informasi, sumber informasinya dikuasai oleh satu. Disitulah yang saya sebut sebagai I am the law, I am the king. Tesis ini saya lahirkan sesungguhnya sejak saya melihat. Berarti presiden I am the law, I am the king. Dia menganggap begitu? Iya. Dan itu lahir dari satu amandemen Undang-Undang Dasar yang saya sebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Karena mereka ingin menggunakan sistem presidensial dan ternyata ketika sistem presidensial penuh nggak bisa dikontrol disebabkan oleh pasal 6 ayat 2 diikuti dengan sistem bahwa pasal 6A ayat 2 itu tentang presiden dan wakil presiden diusulkan satu partai itu bergabungan beberapa partai yang dipilih melalui pemilihan umum langsung, gitu diikat oleh sebuah sistem politik yang didasarkan oleh kegagalan peranan partai politik. Dia berakumulasi, maka lahirlah apa yang saya sebut sebagai teori segitiga saya. Politisasi, komersialisasi, kriminalisasi. Ini berjalan dalam pemilu ini. Segala sesuatu dipolitisasi, segala sesuatu dikomersialisasi, segala sesuatu dikriminalisasi. Itu tergelar dalam pemilu ini. Terjadi ya? Tergelar, terpapar, terbuka. Kasat mata bisa dilihat? Kasat mata. Dan yang paling menarik adalah orang-orang hanya bicara dalam pada lingkup cara.
Cara melakukan kecurangan. Cara melakukan kecurangan. Cara untuk melakukan pencoblosan. Cara untuk melakukan tindakan-tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal ini bukan problem hanya cara. Cara yang mereka lakukan kan hanya dalam rangka mencari pekerjaan. Entah mencari pekerjaan sebagai presiden, entah mencari pekerjaan sebagai anggota legislatif. Kan mencari pekerjaan. Kalau bahasa akademiknya pemburu jabatan, power seeker, pemburu jabatan itu power seeker, pemburu kekuasaan. Tapi kalau bahasa umumnya kan pencari pekerjaan. Mereka nggak punya kerjaan gitu loh. Sederhana saja. Tetapi dengan modal tadi bisa dipolitisasi, bisa dikomersialisasi, bisa dikriminalisasi, dan itu diberikan keleluasan oleh hukum kebijakan dasarnya. Itu tadi. Kebijakan dasar nilainya adalah liberal, di mana terkunci pada sistem presidensial. Presiden adalah segala-galanya. Diberikan peluang lewat model kayak gitu dengan partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Nah di sini kontrol nggak ada, habis. Kalau orang bercerita tentang sistem presidensial yang digagas dalam Undang-Undang Dasar 2002 itu adalah check and balances, isapan jempol itu. Lip service. Lip service. Dan itu terjadi sejak 2004 hingga sekarang. Anda bisa lihat. Bisa dilihat sekarang gitu. Berarti Anda mempersalahkan sistem? Saya tidak dalam posisi menyalahkan atau membenarkan. Saya dalam posisi mengkaji bahwa mana yang paling memberi benefit. Kalau pakai bahasa agama, mana yang paling banyak memberi kemaslahatan bagi bangsa ini. Sementara kemudaratannya kecil gitu. Nah di situ kita kemudian memang kalau dalam ilmu hukum namanya komparatif hukum, studi banding tentang hukum. Nah, saya membandingkan tidak kurang, membandingkan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002 yang saya sebut sebagai reformasi berbuah krisis konstitusi. Itu artikel saya tahun 2004. Ketika saya melihat pemilu kayak gitu, saya bilang, dan itu saya sampaikan ke sejumlah pejabat menjelang kasus tsunami dan sesudah kasus tsunami, dan saya presentasikan ini loh, reformasi akan berbuah krisis konstitusi. Dan krisis itu adalah konstitusi tidak memberi jalan keluar. Ketika seorang presiden cawe-cawe, ketika seorang presiden melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, apakah itu dalam rangka memvonis atau kemudian dalam rangka stick and carrot, apakah itu memberi penghargaan atau memberi penghukuman. Pada kasus G30 PKI, presiden memberikan penghukuman terhadap TNI. Tapi pada saat yang sama, presiden memberikan penghargaan kepada Prabowo Subianto dengan naikkan menjadi jenderal penghormatan. Ini kan stick and carrot. Yang satu sama lain kalau di dalam struktur Kepres 17 2002 itu bertentangan satu sama lain. What do you think? Berarti pemberian gelar Prabowo itu salah ya? Saya tidak melihat sekali lagi dalam konstitusi salah. Saya cuma melihat dalam posisi begini ngelihatnya. Ini ada kebijakan Kepres 17 2002 di mana Semanggi dianggap sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Itu fakta. Fakta. Pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui non yudisial. Kepres 17 ini penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui non-judicial. Di dalamnya ada pelanggaran Semanggi 1, pelanggaran Semanggi 2. Pelakunya disebut sebagai Prabowo Subianto. Yang kemudian pelakunya, kalau disebut sebagai pelakunya, gitu ya, diberikan penghargaan sebagai jenderal kehormatan. Coba Anda pikir. Jadi dia bukan cuma sekedar menganulir keputusan Dewan Kehormatan Militer dan Kehormatan Perwira. Bukan sekedar menganulir Kepres Habibie yang memberhentikan Prabowo Subianto. Tapi pada saat yang sama dia menunjukkan bahwa ini ada satu kebijakan yang secara esensial bertentangan satu sama lain. Itu subjektivitas presiden, itu sistem presidensial. Dan itu tidak bisa dibikin apa-apa oleh DPR. Kenapa? Karena DPR-nya, partai politiknya, semuanya terkooptasi. Disandra? Selain terkooptasi, disandra. Jadi ada dua, terkooptasi dan disandra. Terkooptasi itu bisa saja Anda diberikan jabatan, Anda terkooptasi. Anda dikasih uang, Anda terkooptasi. Anda dikasih jabatan duta besar, Anda terkooptasi. Anda dikasih jabatan menteri, Anda dikasih jabatan apa, terkooptasi. Tapi ini bisa terkooptasi dan bisa terkriminalisasi karena Anda disandera. Gitu. Nanti akan ketemu dengan persoalan pemakzulan. Kalau kita melihatnya begitu, cerita tentang politisasi, komersialisasi dan kriminalisasi ini balik dong dan ke dalam sistemnya sendiri. Makanya saya bilang sistem ini tidak berlaku dalam Undang-Undang 45, tapi sistem ini berlaku dalam yang namanya Undang-Undang Dasar 2002. Itu temuan saya. Itu makanya tulisan saya tadi, reformasi berbuah krisis konstitusi. Makanya saya bilang, hello kaum reformis, berbanggalah Anda dengan produk sekarang ini. Saya ngomongnya 2004 gitu. Orang baru ngomongnya sekarang 20 tahun lalu gitu. Dan itu saya tulis dalam buku saya, Selamat Datang di Negeri Amburadul dan Selamat Datang di Kita Belum Merdeka. Saya tuangkan lagi dalam Kita Bangsa Terbelah. Saya tuangkan lagi nanti terus sedikit lagi saya bikin dalam namanya Prahara Bangsa. Artinya
kalau kita ngelihat semua masalah ini, kita nggak bisa cuma bicara dengan pendekatan cara, pendekatan fungsi, pendekatan instrumentasi, nggak bisa. Kita punya nilai, kita punya kebijakan dasar, kita punya cara, strategi, kita punya fungsi, kita punya instrumentasi. Fokus analisisnya ini. Fokus analisisnya. Kalau fokus analisis begini, maka mesti kita ngeliat statement orang. Ini ada di mana levelnya. Ketika Anda bicara demokrasi liberal, jangan pernah bicara moral. Karena dalam demokrasi liberal nggak ada urusan moral. Tidak ada urusan moral. Nggak ada nilai, bukan nggak ada nilai. Ada nilainya, kezaliman, kebuasan, kekejaman. Itu nilainya. Ketidakmanusiaan. Nilai negatif ya? Negatif. Oke. Jadi jangan bicara dalam demokrasi liberal, ini nggak ada etika, ini nggak ada moral. Kelihatan kajiannya di mana. Nggak konsisten. Nilai kajian nilai. Jadi itu problemnya ya. Jadi apakah yang terjadi sekarang ini yang Bung Ihsanuddin katakan pemilu terbrutal, terkejam, ini termasuk seperti yang Anda pernah tulis, perhara bangsa? Ini bukan hanya brutal. Gitu ya. Jadi kalau dalam level presiden begitu, kita masuk ke dalam pilegnya. Saya tidak kurang ketemu dari 10 orang caleg. 1, 2, 3, 4, 5 bercerita. Apa poinnya? Poinnya mereka beli suara di level pemilik suara. Beli suara ya? Beli suara. Membeli suara. Berarti kejahatan ya? Membeli suara di situ. Yang kedua, mereka juga berusaha ditawarkan suara oleh penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilunya melakukan kejahatan. Turut melakukan dan menawarkan per suara harganya sekian. Nah, dari situ muncul masalah sistemnya. Itu kan tadi perilakunya, behaviornya. Sistemnya adalah bagaimana saya tidak ketemu dengan Sirekap. Sehingga keluar pernyataan KPU sendiri, iya ada sesuatu yang tidak beres di sistem Sirekapnya. Sistem IT-nya. Iya, sistem IT. Dan itu diakui oleh Tamholik. Gimana? Apakah itu cuma mencari justifikasi atau ada sesuatu di balik itu? Kalau saya ngelihat dari model kecurangan sejak 2004 hingga sekarang, kan yang tidak pernah bisa diselesaikan adalah DPT fiktif. Maka ketika Anda masuk misalnya pada pertanyaan, ini bagaimana cerita tentang kecurangan sekarang? Buat saya, itu kan cuma persoalan DPT fiktif. Di mana DPT fiktif itu kan sumber suara. Daftar pemilih itu kan sumber suara. Jadi yang mereka kerjain adalah resources. Resources yang sumber dayanya dikerjain dulu. Entah dimakaf, entah diciutkan. Ngerti maksud saya? Bisa dimakam, bisa. Tergantung kebutuhan. Nah, begitu masuk proses, baru kemudian Anda cara menghitungnya. Kan sejak 2004 bermasalah. Di 2024, 54 juta. Pertanyaan besarnya. Kenapa semua peserta pemilu, baik yang namanya pilpres maupun legislatif, tidak memasalahkan DPT fiktif sejak awal? Dan mereka langsung ikut pemilu. Padahal sudah ada 54 juta. Dan itu sudah diketahui sejak awal. Artinya Anda sudah membenarkan kecurangan. Dan kalau Anda sudah secara tidak langsung membenarkan kecurangan, ya mau tidak mau Anda siap dikalahkan. Buat saya bukan soal dia tidak menerima atau dia menerima paripurna untuk makjul. Buat saya lebih pada persoalan bagaimana PDIP tersandera. Ada kasus Harun Masihu, siapa yang tidak tahu? Terkena dia. Jadi tersandera ya? Tersandera habis. Apalagi tuh? Kasus BTS. Kasus EKTP. Ditambah lagi Ganjar sekarang dilaporkan karena kasus Bank Jawa Tengah. Bank Pembangunan Jawa Tengah. Jadi itu cara menyandra ya? Loh, itu yang disebut kriminalisasi. Jadi jangan dulu, Bang. Itu yang saya bedakan tadi antara kooptasi sama kriminalisasi. Ya, kalau kriminalisasi sebenarnya itu orang dikriminalkan, tapi sesungguhnya kasus itu tidak ada, direkayasa. Kalau yang Abang maksudkan kriminalisasi ini apa? Apapun yang bisa dikriminalkan, Anda dikriminalkan. Jadi itu yang terjadi. Tidak salah, dia terjadi. Dalam konteks pilpres sekarang ya? Dalam konteks pasal 6A ayat 2. Dalam rangka Anda mau kan kecurangan basisnya. 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 basis problematik DPT fiktif. Apakah pelakunya ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Oh, beda-beda. Oh, beda aktornya. Beda-beda. Tapi poinnya kan siapa penguasa yang sedang manggung saat itu mereka harus mempertahankan posisi diri. Entah mempertahankan dalam kerangka jabatan, entah mempertahankan dalam kerangka sistem, entah mempertahankan dalam rangka dia tidak kemudian menjadi korban dari permainan politik hukum. Sama seperti misalnya katakan sekarang, kalau Joko Widodo tidak jadi presiden, terus kemudian presidennya yang kemudian berseberangan dengan yang namanya Joko Widodo, apa Gibran Kaisang aman? Pertanyaan saya, apa Gibran dan Kaisang aman? Jadi berarti Anda mau bilang bahwa wajar presiden melakukan ini secara politik? Ukuran wajarnya apa dulu? Ukuran wajarnya apa dulu? Iya, makanya saya mau tanya, apakah wajar menurut Anda? Kan Anda bilang, dia kan nggak mungkin mau memenjarakan anaknya kalau dia tidak tahu siapa yang akan melanjutkan. Case-nya bukan soal wajar tidak wajar. Case-nya adalah setiap orang
Kalaupun dia misalnya maling, sepanjang dia maling tidak diketahui, dia tetap akan jadi maling. Coba diulang Bang apa? Menarik nih. Dia kan sederhana aja. Iya, iya, Seseorang kan, ya karena dia anggap Tuhan itu tidak ada. Ulang-ulang. Karena Tuhan tidak. Maka seseorang yang jadi maling, dia akan berusaha tetap mempertahankan posisi dia maling sepanjang dia tidak dipenjara. Oke. Jadi itu yang terjadi sekarang di pemerintah sekarang, maling. Loh, kurang apa sekarang? Kasus Ahok yang dilaporkan, kasus Gibran yang dilaporkan. Kurang apa? Ini kan karena hukum adalah bagian dari alat politik. Hukum adalah produk politik. Maka dia bukan hanya brutal jadinya, jadi kejam. Hukum tanpa nilai, liar. Hukum tanpa nilai-nilai, dia sadis. liar dia. Sadis dia, liar. Hukum tanpa politik, dia tumpul. Sesuka-sukanya. Nah, untuk kedua-duanya maka hukum dia membutuhkan sistem nilai, membutuhkan sistem sosiologis. Gitu loh. Jadi itu yang terjadi sekarang? Loh ya. Banyak kebijakan yang memang punya jarak dengan masyarakat. Anda bisa lihat harga beras punya jarak. Anda bisa lihat kenaikan harga yang namanya tol tanpa bilang-bilang. Jaga jarak. Sementara yang namanya tugas pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah stabilitas harga. Berarti kalau begitu pemerintah ini melakukan kezaliman. Kalau zalim kan artinya aniaya. Iya. Loh, memang akhirnya kan juga saya bilang memang luka kehadiran masyarakat makin menganga. Pemilu ini membuat rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat itu menganga. Tadinya kecil ya, langsung menganga. Menganga besar. Itu makanya pertanyaan saya adalah, apakah sistem pemilu ini menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Kan ternyata menambah masalah. Kalau begitu berarti kalau sudah terjadi kecurangan yang tadi Anda uraikan sedemikian rupa, karena ada proses sistem dan lain sebagainya, apakah jalan keluarnya seperti yang masyarakat mulai tuntut nih, Bung Ihsanuddin ya? Kampus, guru besar, masyarakat madani, sudah mulai mengusulkan harus ada hak angket untuk membongkar, hak penyelidikan, untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Apakah itu yang dimaksudkan oleh rakyat? Ya, saya ngambil prinsip let them never ya. Jangan dulu, netizen. Bung Ihsanuddin Nursi ini mantan anggota DPR. Jadi sangat tepat kita menanyakan ini juga. Ya, silahkan. Iya, saya mengambil pepatah lebih baik berlambat daripada tidak sama sekali. Let them never. Gitu ya. Masyarakat kampus, masyarakat sekarang ini telat banget. Harusnya dari kemarin. Ihsanuddin Nursi menulisnya pada November 2000. Enggak, maksudnya gerakan ini harus dari kemarin. Ihsanuddin Nursi menulis pada November 2019, same on you Joko Widodo. Pansus Pelindo II saja yang tegas-tegas sudah punya keputusan kokoh bisa diabaikan tuh oleh Presiden. Pansus Pelindo II keputusannya bisa diabaikan oleh Presiden. Hentikan perpanjangan kontrak dengan Hutchinson, nggak dijalanin, tetap jalan tuh. Berhentikan Rini Sumarno selesai sama dengan 2019, gitu ya. Tuntut ganti rugi gitu ya. Wah, nggak ada urusan tuh semuanya. Nggak dijalanin. Nggak dijalanin sama sekali. Lalu itu peristiwa 2015-2016, Pak Pansus. Itu Pansus loh, panitia angket loh. Kerjanya begitu gitu loh. Dan itu bisa diabaikan Presiden. Kenapa? Kan gitu. Pertanyaannya kenapa? Karena memang akhirnya mereka ngundang undang-undang MD3. Bahwa pelaksanaan hasil angket itu sangat tergantung pada bagaimana situasi kesepakatan para pihak. Saya kurang tepat bacanya kayak gitu. Tapi paling tidak Presiden menurunkan bobot tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan hasil angket. Sekarang kita maju ke cerita angket atau cerita tentang pemakzulan sekarang. Yang diusulkan oleh orang. Saya pernah ditelepon berkali-kali oleh almarhum Ridza Ramli. Sebelum meninggal ya? Sebelum meninggal. Saya juga ditelepon oleh Amin Rais. 2 kali untuk ikut pemakzulan. Saya pernah menyatakan dalam rapat-rapat terbatas bahwa memakzulkan Joko Widodo merupakan pekerjaan yang tidak realistik. Semua marah. Forum itu marah? Marah. Saya ingin mengatakan pada Anda, Abraham, ketika semua kekuatan sudah terkooptasi, kira-kira bisa nggak melakukannya? Nggak bisa. Sulit. Itu baru terkooptasi. Sekarang ditambah, semua kekuatan terkooptasi dan dikriminalisasi. Bisa nggak jalan? Sulit. Begitulah ceritanya namanya angket. Maka keluarlah kata-kata puan. Kalah tuh biasa, menang tuh biasa. Keluarlah kata-kata gitu. Kan menurunkan semangat untuk melaksanakan hak angket. Berarti pernyataan puan itu mengirim pesan kepada kita semua bahwa dia tidak terlalu menyambut hak angket.
Kurang lebih begitu gitu ya. Lebih begitu. Tapi kalau kita juga lihat misalnya pernyataan Ibu Mega sama. beda. Jadi kalau kita lihat, saya ingin mengatakan begini, kalau nanti, ini analisis saya nih, ini hak angket berjalan, katakanlah ini jalan. Masih jalan. Tapi untuk jalan pun ini masih butuh waktu. Kan sudah dibutuhkan. Butuh dorongan ya? Butuh waktu dan butuh dorongan. Katakan jumlah pengusulnya memenuhi syarat. Berarti masuk dulu ke Bamus. Dari Bamus disepakati naik ke paripurna. Paripurna baru ngebentuk timnya. Baru kemudian ngundang orang-orangnya. Dan mereka melakukan angket. Ini berjalan. Dalam pengalaman saya di Pansus Bang Bali, itu memungkinkan. Sepanjang orang-orang yang terlibat di dalam pansus tadi tidak masuk angin. Kalau Anda melihat, apakah anggota DPR sekarang ini orang-orang yang rentan masuk angin? Kalau daripada kekuatan modal di mana dia harus balikin modal, masuk angin nggak kira-kira? Jadi pendekatannya pendekatan modal kan? Nah, saya sendiri pada dua pengalaman saya gitu ya dalam soal pansus, saya melihat betul bagaimana soal masuk angin dan tidak masuk angin itu gitu. Bung Iksanuddin lihat teman-temannya masuk angin ya? Saya tidak melihat itu, tapi paling tidak kalau tidak di-approach pada lewat itu, tapi lewat partai gimana? Anda juga didekati untuk dikasih masuk angin? Bagaimana tidak? Karena ini membahayakan. Kan pada saat itu Bung Iksanuddin Golkar kan? Membahayakan. Jadi artinya wajar saja kalau itu di-approach habis-habisan gitu. Wajar itu. Dan itu kemudian soal saya bilang wajar, ya mereka kan ingin aman. Siapa manusia yang tidak ingin aman walaupun melakukan kejahatan? Kan gitu kan? Siapa yang tidak ingin aman walaupun melakukan kejahatan? Kan itu ceritanya. Ingin aman, ingin nyaman dalam melakukan kejahatan. Kan itu poinnya. Ingin selamat gitu poinnya gitu. Nah sekarang dia sudah dikooptasi, dia juga dikriminalisasi. Ya mau tidak mau dong. Nah sekarang sudah diusul, masuk ke Bamus, masuk ke paripurna, berproses. Sebelah kanan muncul proses hukum. Ganjar diproses, Harun Masiku dikeluarkan, ya kan kasusnya. Kasus BTS dinaikin, kasus EKTP dinaikin, Ini semuanya sudah berjalan, sudah ada di depan mata. Jadi itu cara untuk melakukan bargaining, kira-kira begitu? Apa di Nasdem tidak ada masalah? Ada masalah, sama aja. Semua ya? Hampir semua, nggak ada yang nggak punya masalah. Di PKS saja mungkin nggak ada. Julhas ada juga, Anda tahu sendiri. Ya, Julhas kan bukan oposisi, jadi aman. Udah. Julhas ya. Tapi kan kalau PKB. Kalau PKB. Kan ini yang kita bicara partai oposisi. PKB, PKS, Nasdem katanya ikutan. Lalu ikutan PDIP kan? Paling tidak 4 dalam rangka join kayak gitu. Pertanyaan besarnya menjadi, apakah keempat partai ini tidak bisa dikriminalisasi? Tidak bisa masuk angin lah kita. Nah, dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Nanti masuk angin nomor 2. Sekarang pertanyaannya, apakah ini pasti bisa dikriminalisasi? Bisa ya? Bisa. Sistem presidensil kok. Masuk angin juga bisa. Dan perubahan kedudukan KPK kok. Masuk angin juga bisa ya? Bisa aja. Sangat bisa. Jadi itu yang Anda menurut Bung Iksanuddin katakan bahwa susah untuk mengharapkan hasilnya maksimal. Kalau DPR itu bisa diharapkan, mestinya pada kasus revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, atau katakan pada kasus misalnya kematian demonstran di Bawaslu, itu kan mesti jadi penyidikan. Atau kasus KM50. Ya, KM50. Walaupun sudah muncul perkara hukumnya. Atau kemudian kasus kematian Kanjuruhan. Sampai kayak gitu. Atau kasus kematian pada sejumlah KPPS yang jumlahnya 894 yang tidak boleh diotopsi. Itu kan mestinya ngebuka mata kita. Itulah yang menurut Bung Iksanuddin khawatir bahwa pansus hak angket ini tidak berjalan mulus. Karena bisa terjadi kriminalisasi dan masuk angin. Saya tidak punya kekhawatiran. Nggak punya kekhawatiran. Saya tidak punya harapan. Beda dong. Jadi Anda punya kekhawatiran, saya nggak punya harapan. Sudahlah. Ini mereka main politik kok, mereka bikin panggung politik kok. Jadi begini, nanti kalau Anda berharap, Anda akan kecewa kan? Saya tidak mau berharap lagi. Saya tidak berharap. Tidak perlu berharap. Kalau begitu saya dilarang berharap, maka saya akan menggunakan cara ekstra parlemen misalnya. Itu yang dikatakan Mahfud. Public pressures. Kira-kira bagaimana? Pak Mahfud MD menggunakan bahasa public pressure, tekanan publik. Bagaimana tekanan publik? Nggak mungkin tekanan publik itu yang sekarang ini jalan dengan kekuasaan serba di tangan itu, nggak ada itu. Ada di demo dia pergi kok gimana? Pergi ke IKN. Ada di demo pergi ke Australia kok gimana? Gimana ceritanya? Kan setiap ada kegiatan-kegiatan genting tidak ada di Jakarta. Walaupun kekuasaan di tangan gitu loh.
Gitu. Itu kan mental pemimpin kan di situ. Karakter pemimpin tuh kayak apa di situ? Dia mau memberi pesan kepada kita apa itu? Kalau demo besar-besaran dia pergi, apa kira-kira yang dia ingin sampaikan? Silakan demo apa? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oh, memandang enteng ya? Iya, nggak bisa apa-apa juga. Meremehkan. Tinggalin aja. Silakan tuh Pak petugas-petugas kepolisian dan aparat menyelesaikan. Saya sudah kasih kewajiban pada Anda sudah saya kasih posisi, that is kooptasi. Oke. Nah, itu bentuk kooptasi. Iya. Kooptasi melalui alokasi anggaran. Dan itu sudah terjadi ya? Loh, Jadi kalau begitu, Bung Ihsanuddin, kan tadi ada bilang saya tidak mau berharap karena nanti kecewa. Bagaimana kalau misalnya ekstra parlemen? Apa itu masih bisa diharapkan? tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Oke. Itu perlu kita tahu. Jadi anggota DPR sama anggota DPD-nya punya kesadaran menyelesaikan masalah. Di tengah kebuntuan, ini buntu kok. Ini yang saya sebut reformasi berbuah krisis konstitusi. Ini buntu nih. Buntu ini ya. Oke, ini pendekatan konstitusional. Pendekatan legal tadi yang Anda mainkan dengan yang namanya pemakzulan atau angket. Itu pendekatan legal. Legal secara politik, legal secara yuridis. Itu bahkan dimain, itu pendekatan. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan apa yang disebut dengan ekstra konstitusional. Ekstra parlementer. Yang Mahfud menggunakan istilah public pressure. Artinya tekanan-tekanan publik. Nah, tekanan publik itu punya skala. Punya intensitas. Kalau skalanya besar, intensitasnya besar, bisa bermanfaat, kira-kira begitu. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak? Bisa saja. Bisa ya. Tapi tidak secepat yang kita pikirkan. Saya ingin mengatakan, dia membutuhkan waktu. Saya ingin mengatakan begini. Di tengah yang namanya masyarakat menghadapi kesulitan beras. Harga beras, harga bensin naik, harga listrik bakal naik. Maka masyarakat tidak akan terlalu peduli dengan soal demo begini. Dia lagi memikirkan hidupnya. Itu yang saya sebut sebagai politik perut. Bukankah itu terjadi di 98 pada saat orang juga krisis ekonomi? Itu kan juga orang menghadapi krisis. Enggak. Kenapa enggak? Enggak. Itu perbedaan paham saya dengan sejumlah banyak orang. Kenapa itu, Bu? 98 itu krisis moneter kelas atas. Kelas menengah atas. Kelas bawah enggak. Oh, kelas menengah atas yang merasakan. Iya. Kelas menengah bawah terlibat itu karena gerakan oleh intelijen. Sama seperti cerita 66 itu juga gerakan intelijennya luar biasa. Iya, dulu. Berarti sekarang ini yang merasakan kelas menengah bawah. Kelas menengah bawah. Iya. Menengah atas tidak merasakan. Sehingga itu yang Anda maksudkan, rakyat lagi memikirkan dirinya, tidak memikirkan hal lain. Iya. Kira-kira begitu? Iya. Jadi kalau begitu Bung Ihsanuddin, tidak bisa eskalasinya besar. Nah, kalau eskalasinya mau besar tentu ada strategi. Ya, apa itu strategi? Jadi ada cara, ada strategi, ada cara, ada tujuan, ada momentum, ada pemimpin. Dan ada hal lain yang mendukung, yang support. Nah, 5 variabel itu perlu kita tanya. Nggak terpenuhi semua sekarang? Terpenuhi, tetapi pemimpinnya siapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Momentumnya ada nih sekarang. Momentum dapat ya? Dapat momentum. Pemimpinnya nggak dapat? Nggak dapat. Anda tidak melihat misalnya hadir seseorang yang seperti Amin Rais di tahun 98? Nggak bisa. Nggak ada? Nggak ada. Karena sudah dihajar habis oleh namanya, semua orang merasa tokoh, semua orang merasa hebat lewat media sosial. Semua menganggap dirinya tokoh? Tokoh hebat. Semua masing-masing mau tampil? Mau tampil. Mau cari panggung? Tampil dengan ego, dengan pemikirannya. Wah, ini tampil dengan egonya. Wah, ini tampil dengan egonya. Ini pikiran gue yang benar. This is of the post-truth strategic. Nah, pemimpin yang kemudian mereka ciptakan adalah pemimpin yang dipabrikasi oleh teknologi komunikasi dan pemilu. Pabrikasi pemilunya lewat yang namanya perhitungan-perhitungan suara. Pabrikasi lewat komunikasinya, Anda orang sederhana, baju aja nggak sampai 100.000, sepatu nggak 100.000. Tapi anak menantu, celana Hermes, sepatu Hermes, Iya. Gimana? Di branding sedemikian rupa di medsos, jadi kelihatan sederhana. Pabrikasi citra. Padahal penipu. Iya. Kita pakai bahasa yang kasar, penipu. Penipu. Saya selalu bilang, ya namanya penipu kan berbohong kan? Iya. Indikatornya wailul mukadzibin, wailul mutaffifin. Kalau pakai bahasa agama saya begitu, iya. Celaka dia. Dan sekarang kita menghadapi kecelakaan luar biasa. Itu makanya jangan pernah bicara moral, karena memang sistemnya begitu. Dan itulah pemimpin-pemimpin kita sekarang, itu tadi ya? Iya, dalam posisi itu. Oke, menarik Bung Ihsanuddin. Saya kembali. Tidak ada pemimpin, Anda bilang ya? Iya. Sulit kita menemukan pemimpin sehingga terjadi yang namanya 98. Iya. Karena pemimpin-pemimpinnya sudah bisa dipetakan tadi, yang Anda katakan ya? Satu. Yang kedua, coba Anda lihat operasi intelijen Barat. Berapa banyak tokoh Barat yang turun selama pemilu? Itu kelihatan operasi intelijennya. Berapa banyak operasi intelijen Cina turun? Itu kan kelihatan sesungguhnya.
Ya. Kita harus membacanya bukan bacaan yang tersurat gitu. Nah, ini intelijen. Tersirat. Iya, ini intelijen. Ini kerja intelijen. Gitu, itu bisa dibaca dengan mudah gitu. Oke, Bung Ihsanuddin, saya coba berandai kalau Anda bicara pemimpin. Apakah orang-orang yang sekarang diidentifikasi sebagai oposisi dalam struktur kenegaraan, ya, misalnya paslon 1 dan 3, kan dianggap oposisi nih, ya. Apakah ini bisa menjelma menjadi seorang pemimpin yang melakukan gerakan massa? Kalau tadinya diharapkan misalnya Anies atau Ganjar. Anies merupakan representasi dari jawaban atas kezaliman. Oke. Jawaban atas kriminalisasi Islam. Ya. Jawaban atas tersudutkannya Islam. Representasi dari Anies dianggap menjawab. Dianggap atau memang betul representasi? Enggak. Oh, dianggap aja. Jadi rakyat memberikan pencitraan, memberikan pengharapan kepada yang namanya Anies untuk menjawab disudutkannya umat Islam, dikriminalisasinya tokoh-tokoh Islam. Oke. Gitu ya. Munculnya kebijakan-kebijakan yang zalim, gitu. Itu ceritanya gitu ya. Dipersepsikan ya. Dipersepsikan. Benar tuh. Nah, dipersepsikan. Kata-kata. Oke, terus kalau Ganjar dipersepsikan apa? Bagaimana Ganjar dipersepsikan kayak gitu sementara dia punya sendiri pada kasus Wadas, kasus Jawa Tengah kayak apa kayak gitu ceritanya. Nggak bisa dia dipersepsikan karena itu angkanya terus rendah, jelek. Ketiga calon ini sama sekali tidak bicara tentang bagaimana Indonesia dihegemoni dan didominasi. Nggak ada. Tiga-tiganya nggak bicara itu. Bahwa bicara langsung dengan makan gratis. Makan gratis itu adalah no freelance. Tetapi pada sistem yang dia sodorkan lewat yang namanya visi misinya tidak menjawab bagaimana perlawanan terhadap sistem no freelance. Bukan merupakan jawaban terhadap sistem no freelance. Makanya orang-orang yang tampil di sekitar dia adalah orang-orang neolib jadi jatuhnya. Jadi cara berpikirnya neolib ya. Iya. Kalau begitu Bung, tadi Anda bilang Anies yang bisa sedikit nih, walaupun nggak full ya. Tapi Anies tidak mau tipikalnya kayak gitu, bukan tipikalnya Anies. Jadi Anies ini bukan orang pergerakan, bukan seperti Pak Amin Rais. Bukan. Berarti dia punya kelemahan di situ. Dia tidak memiliki modal itu. Makanya kan dia tidak mau kelihatan. Gitu. Kelihatan sekali. Apa ini? Terlalu kompromistis. Ada kalimat. Apa ini yang dimaksud kompromistis atau apa? Enggak. Saya kira tidak memiliki memang. Ketika dia menyatakan dia konsisten pada jalur perubahan, dia tidak bermaksud tidak kompromi. Tapi ketika partainya berkompromi, dia bisa ngomong apa? Jadi yang Anda lihat bahwa partai pendukung Anies ini sedang melakukan kompromi sehingga Anies tidak bisa melakukan sesuatu. Itu makanya pidato bahwa pada 15 Februari adalah pidato kompromi. Begitu makanya sejumlah orang sudahlah, kalah menang itu soal biasa. Itu pidato kompromi. Kenapa kayak gitu? Karena bagi partai politik, jabatan politik itu adalah mesin produksi politik. Mesin produksi suara. Gitu ngelihatnya. Jadi mereka tidak akan mungkin bisa berposisi sebagai oposisi ya. Atau begini Bung, saya balik lagi. Bahwa mereka tidak akan mungkin bisa diajak mendukung ya partai-partai yang ada. Kan ada pernyataan 10 tahun saya jadi oposisi, saya nggak dapat apa-apa. Capek jadi oposisi. Tapi begitu jadi penguasa tidak juga bisa memberikan apa-apa. 10 tahun Joko Widodo berkuasa, mana PDP bisa berbuat apa? Begitu juga ketika yang namanya PDP berkuasa 2002 sampai dengan 2004. Bisa apa? 2001-2004. Mana yang dia berikan? Kan jadi artinya ketika Anda bicara oposisi, sesungguhnya kan pertanyaannya menjadi, namanya opposite, berseberangan. Mestinya mereka menjawab, gampang sekali melihatnya. Anda berseberangan dengan Anda menjawab Trisakti dan Nawacita. Mana wujudnya? Trisakti, nggak ada isapan jempol. Nawacita, isapan jempol. Anda jawab lagi dengan namanya Indonesia Emas. Mana Indonesia Maju? Mana majunya? Nggak ada itu. Bung Ihsanuddin, berarti kalau begitu bagaimana menyelesaikan kecurangan ini yang Anda sebut brutal dan kejam? Kan nggak mungkin nggak diselesaikan karena Anda sendiri sudah bilang ini brutal dan kejam. Anda mau menyelesaikan pada level mana? Pada level... kalau menurut Anda bagaimana menyelesaikan? Atau menghukum kecurangan ini? Kita nggak bisa bilang ini terjadi. Kan gini, ini kan Anda sendiri bilang ini sudah brutal nih kecurangannya ya, kejam. Oleh karena itu, masa kita bisa terima kalau Anda sendiri sudah bilang? Kita nggak terima, tapi bukan caranya kemudian kita selesaikan kecurangannya. Bukan selesaikan, lawan kecurangannya. Bagaimana cara melawannya? Perbaiki sistem. Ya, itu kan jangka panjang. Enggak. Misalnya kalau sekarang ini kita mau adili kecurangan itu, memperbaiki itu kan panjang, nggak mungkin besok Bang, nggak mungkin lusa, nggak mungkin 1 bulan depan, kan nggak mungkin. Kan kita mau memberi pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan kecurangan ini.
1, 2, 3 bulan. Itu yang saya maksud. Bagaimana caranya? Saya paham yang tentang abang tadi katakan bahwa perbaikan itu jangka panjang. Ada nggak konsep yang simultan? Ada jangka panjang yang melakukan perubahan sistem, tapi ada jangka pendek yang harus diselesaikan untuk memberi pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan kecurangan. Kenapa, Bang Ihsanuddin? Ini begini. Kalau tidak ada pertanggungjawaban terhadap para pelaku kecurangan, saya khawatir negara kita tidak punya tradisi menghukum penguasanya, walaupun itu nyata-nyata melakukan pelanggaran. Dan kalau ini nggak pernah dijadikan tradisi, maka setiap periode pergantian pemimpin atau presiden, kita akan melahirkan presiden-presiden yang jumawa, yang selalu melakukan pelanggaran, karena mereka melihat presiden-presiden terdahulu itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Pada kasus Soeharto dengan Soekarno, berlaku Mikul Budur Mendem Jero. Itu perbedaan antara Soeharto dengan Abdul Haris Nasution. Soeharto tidak mau, cukup jadi tahanan rumah, dan tidak kemudian memvonis secara hukum. Pada kasus misalnya Soeharto terhadap reformasi, Soeharto dihukum dengan sejumlah yayasannya sehingga yayasannya diambil. Yayasannya aja loh. Kekayaannya. Soeharto sudah meninggal, kekayaannya diambil. Maka gedung Granadi diambil alih, beberapa kekayaan itu diambil alih. Terjadi penghukuman. Sifatnya perdata. Yang Anda maksud tentu pidana. Sekarang pada kasus yang lain, seperti saya bilang tadi, Joko Widodo sekarang ini sedang memanfaatkan sistem yang rusak. Itu kata kunci. Ini yang aku mau luruskan. Begini, ketika kita bicara memberi penghukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan, bukan berarti selalu penghukuman dalam arti hukuman fisik ya. Kita bisa menghukum orang dan sekaligus setelah itu dia mengakui kesalahannya, kita bisa memberikan pengampunan. Sebenarnya ada sistem-sistem yang kita bisa lakukan ya. Saya memperkenalkan restoratif justice. Dalam Islam dikenal itu. Dalam Al-Quran dikenal. Jadi sebelum yang namanya Barat menggunakan istilah restoratif justice, Al-Quran sudah menggunakan itu. Memberi pengampunan kepada pembunuh jika sang keluarga mengajukan pengampunan. Dia minta pengampunan dan membayar ganti rugi. Dalam Barat istilahnya disebut sebagai restoratif justice. Sekarang kalau Anda mau melakukan itu terhadap para pelaku itu, sederhana sebenarnya. Bagaimana kasus Ahok? Bagaimana kasus Gibran? Kita buka aja di situ, biar kita jelas gitu. Tapi pada saatnya sama, kalau saya, pilihan saya, sistem yang merusak ini yang kita mesti atasi. Bung, Anda tahu, akibat kerusakan ini, generasi muda mempunyai jarak yang amat sangat jauh dengan yang namanya sejarah. Dia tidak pernah tahu lagi yang namanya budi pekerti, dia tidak pernah tahu lagi yang namanya sejarah, dia tidak pernah tahu lagi yang namanya tokoh-tokoh yang pernah menjadi pejuang hebat bagi negeri ini. Mereka tahu tentang pejuang-pejuang luar, mereka tahu tentang tokoh-tokoh populer, tapi mereka tidak pernah punya yang namanya militansi untuk memperjuangkan bangsa ini. Gimana menurut Anda? Kan kesalahan sistem. Karena diambilnya jarak sebuah kebijakan yang memisahkan antara kondisi sekarang dengan jarak sejarah. Nah, kalau kita ingin melakukan penghukuman, seperti Anda bilang, model restoratif justice gitu ya. Kita bisa melakukan seperti Anda bilang juga, serempak dilakukan. Tapi serempak itu berarti ada perbaikan sistem. Karena Anda melakukan, istilah saya begini, bagaimana mungkin Anda menyembuhkan penyakit dengan penyakit? Ulang. Kalau Anda maksud penghukuman adalah penyembuhan, kan penyembuhan nih, kan kuratif nih. Bukan cuma sekedar kursif kan? Kalau kita sebutkan dia sebagai sebuah bentuk kuratif terhadap penyakit, maka persoalan pokoknya, apakah mungkin menyembuhkan penyakit dengan penyakit? Nggak bisa. Karena sistemnya yang salah. Nah, saya nggak mau mengambil ke situ. Saya mau ngambil serempak dia. Saya mau mengambil di satu sisi ada kuratif, pada kasus-kasus yang memang sudah jelas-jelas terindikasi KKN, gitu kan? Biarkan. Let the court play. Gitu. Biarkan pengadilan bermain. Tetapi ada tetapinya juga. Bersihin dulu juga dunia pengadilannya. Itu sepakat. Kita bicara tentang KKN. Kan begini, kenapa ini harus diselesaikan semua, Bung Ihsanuddin Nursi? Saya mencoba membayangkan, kalau misalnya presiden nanti yang hendak terpilih dan dinyatakan menang oleh KPU dari hasil proses yang nepotisme, maka saya sudah bisa membayangkan dampak sosialnya. Dampak sosialnya apa? Perilaku nepotisme itu dianggap lumrah dan masyarakat jadi permisif. Artinya apa? Nanti kita tidak menghargai yang namanya kompetensi dan meritokrasi. Kalau kita tidak menghargai lagi, emang Gibran itu kan keputusan MK yang bikin yang Anda sebut tadi. Itu kan DKP, itu kan KPU yang bikin begitu.
Mahkamah Konstitusi mengizinkan nepotisme. Iya, itu maksud saya. Satu, sebentar. Saya ingin masuk ke dalam pertanyaan Anda sehingga kita bisa memproporsikan yang baik. Mahkamah Konstitusi mengizinkan nepotisme. Ya, sudah. KPU dengan 4 kali pelanggaran etika mengizinkan nepotisme. Maka Anda bilang, maka nepotisme menjadi masif. Saya kira itu kebanggaan produk reformasi. Kebanggaan produk Undang-Undang Dasar 2002. Padahal sebenarnya juga koreksi dari rejim sebelumnya ketika reformasi muncul itu kan salah satu yang dikoreksi adalah perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kan terakhir gitu, nepotisme. Tapi ini kemudian kan dilanggengkan. Setelah dilanggengkan tadi, walaupun dengan cara yang tadi Anda katakan lewat MK dan lain-lain sebagainya, maka orang jadi permisif. Kalau misalnya nanti yang jadi presiden atau yang jadi wakil presiden adalah orang-orang yang muncul dari proses nepotisme, maka masyarakat jadi permisif. Dan semua sektor akan melegalkan perilaku-perilaku ini. Artinya apa? Merit system dan kompetensi itu tidak akan bisa berjalan lagi. Saya kira tidak hanya dilakukan oleh Joko Widodo. Dilakukan juga oleh sejumlah pemilih kepala daerah. Iya, tapi kan artinya begini, enggak. Saya kata kunci saya adalah Joko Widodo hanya memanfaatkan sistem yang rusak dan busuk. Dan itu sudah terjadi sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Sekarang Anda terfokus pada Joko Widodo. Enggak, bukan. Saya mau menyatakan begini. Pemerintahan yang lahir dari sistem nepotisme, dari sistem nepotisme dengan adanya peristiwa MK itu tadi yang Anda sebut bahwa di situ yang disahkan, maka dia akan melahirkan permisif di tengah-tengah masyarakat terhadap perilaku nepotisme. Jadi merit system dan kompetensi itu tidak dihargai lagi. Jadi yang berlaku nanti semuanya adalah perilaku nepotisme di seluruh sektor. Bahkan saya curiga nanti di private sector pun itu tidak lagi menghargai. Sudah terjadi? Tidak lagi menghargai kompetensi. Sudah terjadi. Tapi menghargai yang namanya nepotisme. Sudah terjadi. Orang dalam. Sudah terjadi. Kalau itu terjadi secara masif, nanti semakin masif lagi nih. Setelah misalnya ini selesai Terus Anda maunya gimana? Kalau ini terjadi, bisa nggak Anda membayangkan betapa jutaan anak Indonesia? Saya tidak sedang memikirkan generasi kita, Bung Ihsanuddin. Kita udah 50, udah selesai nih kita. Sebentar lagi kita meninggal. Tapi bagaimana caranya kita tidak bisa memikirkan generasi selanjutnya? Apa yang terjadi di generasi selanjutnya? Mereka akan putus asa. Jutaan anak yang ada di pelosok negeri akan putus asa. Kenapa dia putus asa? Dia akan menyatakan begini, saya tidak akan mungkin muncul sebagai seorang pemimpin atau muncul sebagai seorang yang naik ke kelas bawah ke atas kalau saya cuma anak seorang petani, saya tidak punya akses, dan saya bukan anak presiden. Itu maka pertanyaannya menjadi begini. Itu kesalahan cara atau kesalahan sistem? Kesalahan sistem. Sekarang. Kalau dia kesalahan sistem, maka tadi di satu sisi kita perbaiki sistem, kita benahi sistemnya. Di sisi lain, yang Anda maksud sebagai proses penghukuman, apakah itu statusnya judicial atau non-judicial, gitu ya? Apakah itu restoratif justice atau bukan? Itu restoratif system atau bukan? Itu dijalankan serempak. Itu memang harus begitu. Jadi bersamaan. Tapi kalau hanya melulu di sini, sementara sistemnya tidak Anda perbaiki, nggak ada. Ini yang saya sebut sebagai menyembuhkan penyakit dengan penyakit. Aku setuju. Jadi harus dua-duanya, maksud saya. Jadi harus dua-duanya. Di satu sisi kita perbaiki sistem, di sisi lain proses penghukuman, gitu ya, yang fair, yang adil, yang bijaksana, yang proporsional, gitu ya, itu harus ditegakkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita beranggap ini bagian dari kekuasaan yuridis, kekuasaan badan peradilan, maka pertanyaan pokoknya, apakah badan peradilan sekarang terbebas dari sentuhan kekuasaan? Enggak. Balik lagi, bebaskan dulu ini, sehingga yang namanya kita perbaiki sistem. Jadi kekuasaan kehakiman yang independen itu, kekuasaan kehakiman yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, kekuasaan kehakiman yang mencerminkan rasa keadilan Tuhan, satu rasa keadilan yang betul-betul menggenapi rasa keadilan masyarakat, itu bisa dipenuhi. Kalau dalam kondisi politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi, itu mustahil. Itu makanya saya bilang, ini mulai dulu di sini, perbaiki sistem. Baru pada saat yang sama di sini. Dengan begitu, KKN-nya, nepotismenya bisa kita bunuh. Kita harus akui, problematiknya ini bukan cuma sekedar nepotisme, korupsi menjelek. Anda sebagai mantan KPK, Anda bisa lihat indeks korupsi, persepsi korupsi yang buruk terus nggak karu-karuan kayak gini.
Anda bisa lihat kolusi juga luar biasa. Iya. Bagaimana yang namanya swasta menikmati, para konglomerat menikmati keistimewaan dalam pemerintahan. Itu karena sistem semuanya. Jadi dulu kita bunuh KKN, kita justru sekarang bukan melanggengkan. Kita mensustainablekan KKN gitu loh. Menyenambungkan itu lebih kokoh dia. Nah problematiknya kenapa kayak gitu? Karena sistem. Nah saya menyebut Joko Widodo sedang menikmati itu dan mendayagunakan itu. Karena itu perbaiki di sistem supaya dia tidak menikmati itu. Gitu. Kalau begitu kan begitu terjadi penghukuman gitu. Kan begini nih, di diskusi kita yang lalu kan Bung Ihsanuddin bilang, kita tidak akan mungkin bisa menerima pemimpin yang lahir dari sebuah proses yang cacat etik, cacat moral. Karena itu adalah nilai yang paling tinggi. Hukum itu dibawa, ya. Oleh karena itu, kalaupun dia terpilih, maka dia menjadi pemimpin yang tidak legitimate. Itu kata-kata Bung Ihsanuddin Nursi. Kalau dia pemimpin yang tidak legitimate, itu kan berarti dia pemimpin yang sebenarnya tidak bisa diterima ya sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, karena dia tidak bisa diterima sebagai seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan? Makanya tadi saya pikir, hak angket, Anda bilang susah. Gerakan massa, Anda bilang agak susah eskalasinya mungkin dan lain sebagainya. Kalau semua ini agak sulit, apa yang kira-kira? Tadi, kita meningkatkan intensitas public pressure tadi. Jadi kalau Mahfud bilang tadi, kalau arahnya adalah soal, kan sebenarnya begini, kalau kita ingin meningkatkan public pressure, tekanan publik, gitu ya, mau tingkatkan eskalasinya nih ya? Eskalasinya kita tingkatkan public pressure. Maka kata kuncinya adalah soal kapabilitas dan kapasitas public pressures. Yang saya bilang tadi kata kuncinya pada pemimpin. Menarik. Yang tadi udah saya sebut pada kata pemimpin. Problemnya nggak ada pemimpin ya? Kita nggak punya pemimpin. Momentum ada, kan udah saya bilang. Semua ada ya. Momentum ada, terpenuhi, waktu terpenuhi, isu ada, pendanaan bisa dicari karena kayak gitu. Tapi kan tidak ada pemimpin. Kenapa tidak ada pemimpin? Kan sejak awal Anda berhasil dihajar lewat media sosial, Anda berhasil diacak-acak oleh namanya media arus utama. Lalu Anda bisa lihat media arus utama. Anda bisa lihat di satu sisi ada yang kelihatan bongkar habis-habisan soal bagaimana peranan Pratikno misalnya. Dibongkar habis-habisan. Ada lagi kemudian yang cerita membenarkan kepuasan Joko Widodo tetap tinggi. Kayak gitu kan ceritanya. Ini nggak karu-karuan kan? Bentuk opini ya? Itu yang disebut dengan perang opini. Kalau perang opini kan berarti Gauzul Fikri. Perang pemikiran. Kalau perang pemikiran artinya apa? Tokoh masyarakat yang mampu mencerahkan pemikiran. Nah kalau pemikiran itu sudah terkontaminasi dengan perburuan tahta dan harta, cerah nggak masyarakat? Itu loh kata kuncinya. Bagaimana mungkin masyarakat menjadi tercerahkan pikirannya, tercerahkan kolbunya, kalau si sumber-sumber pencerahan kolbu dan pencerahan pemikiran itu, ujung-ujungnya adalah soal perburuan harta dan tahta. Gimana? Anda bisa lihat sejumlah kiai yang ada di kelompok ini, Anda bisa lihat sejumlah kiai kelompok ini, ujung-ujung mereka cuma sekedar cari tahta dan harta. Saya nggak bilang intelektual loh. Intelektual sudah jadi pergelaran umum. Bahwa para intelektual berburu tahta, berburu harta. Saya bilang sejumlah kiai, ini yang paling parah ya, karena dia harusnya sebagai pengusung nilai. Dan kita bisa melihat di situ gitu. Saksikan mata kepala. Dia tidak mampu menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan moralitas di situ. Gimana ceritanya? Dan nggak ada lagi urusan dengan soal bagaimana dia tampil bersama dengan urusan soal ujung-ujungnya adalah soal uang. Gimana? Itu para kiai ya? Para kiai. Dan kita sayang. Dan itu terkonfirmasi di bawah ya? Terkonfirmasi di bawah dan terkonfirmasi kemudian bagaimana kelompok kiai tertentu membela tertentu ini kelompok dan ujung-ujungnya solid. Ada memang kelompok kiai yang tidak seperti itu. Ada. Dan itu kelihatan dia punya jarak. Tapi bagaimana cerita kalau kiai itu sampai nempel dengan sang paslon? Dan dalam setiap acara dia tampil di situ. Gimana? Itulah faktor yang menyulitkan sulit munculnya seorang pemimpin yang melakukan gerakan. Itulah yang saya bilang Indonesia tidak punya patron. Patronnya akhirnya, patron-patron kayak seperti itu menjadi patron masyarakat untuk masyarakat ikut-ikutan mencari harta. Orang demikian euforia berburu tahta. Orang demikian euforia berburu harta. Orang demikian menjadi pemandu sorak atas pergumulan seperti ini. Gimana kira-kira kondisi masyarakat? Kan sakit jadinya. Masyarakat ini sakit. Tapi masyarakat sakit itu seperti juga pernyataan. Inilah kondisi pemimpin terpilih itu menggambarkan kondisi masyarakatnya. Karena kondisi masyarakat sakit berarti si pemilihnya sakit, maka yang dipilih juga sakit. Pemimpinnya sakit. Iya. Menurut saya begini, saya tadi membayangkan bahwa kalau tidak bisa menghadirkan seorang pemimpin, apakah bisa pemimpin itu sifatnya kolektif? Bisa. Tidak hadir satu orang. Kalau misalnya nggak bisa. Bisa.
Itu yang sedang saya pikirkan untuk bisa menggerakkan masyarakat Bisa. ini. Sekarang kan kita susah nih, tadi Bung Iksan bilang, susah 98, tidak ada orang seperti Pak Amin Rais yang mau mengambil inisiatif gitu ya. Saya tiba-tiba berpikiran, kalau kepemimpinan yang kita harapkan sifatnya kolektif, itu kan ada kemungkinan besar bisa terjadi. Kira-kira gimana? Itu yang disebut dengan kepemimpinan tim. Jadi modal kepemimpinan itu ada 5 modal. Kalau itu yang menggerakkan, bisa kan? Bisa. Bisa dikoordinasikan, tapi dengan satu catatan. Kasus 98 tidak boleh diulang. Apa itu? Anda sibuk menjatuhkan Soeharto, tapi Anda ternyata tidak punya kesiapan sistem. Tidak punya kesiapan memperbaiki sistem yang baru. Ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah tahu, saya sendiri punya perbaikan sistem ekonomi. Saya sudah bikin hitam atas putih, gitu ya. Bung Ihsanuddin, saya lagi berpikir begini. Hak angket itu kan tidak selalu berujung kepada pemaksulan. Tidak selalu ya? Pernyataan pendapat. Ya? Ujungnya pernyataan pendapat. Iya, tapi kan tidak selalu berujung sampai tercapainya pemaksulan, kan gitu kan? Tergantung nanti apakah pernyataan pendapatnya akan diteruskan ke Mahkamah. Iya, itu maksudnya tidak selalu kan? Iya. Dan kalaupun misalnya di Mahkamah Konstitusi misalnya di-delete, misalnya tidak ditemukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan presiden atau perbuatan tercela, kan nggak terjadi pemaksulan. Iya. Kalau misalnya hak angket yang dilaksanakan itu hanya melakukan putusan, hanya memutuskan bahwa terjadi pemilu yang curang, terbukti TSM, sehingga harus dilakukan pemilu ulang. Kemudian yang kedua, mendiskualifikasi calon tertentu yang punya dampak dari kecurangan itu, yang menikmati dampak dari kecurangan sehingga mendiskualifikasi calon tertentu. Eksekutornya siapa? Ya, itu aku mau kasih tahu. Iya, eksekutornya siapa atas keputusan itu? Kan presiden nanti. Kalau presiden nggak ngejalanin? Itu yang aku mau tanya dulu, tunggu dulu. Aku mau. Iya. Kan berarti dia harus segera melakukan persiapan pemilihan ulang lagi. Tinggal proses pemilihan suara aja, bukan dari awal lagi. Iya. Apakah itu bisa terlaksana Bayangkan. tanpa paralel dengan pemaksulan? Maksudnya pemaksulannya tidak terjadi, tapi hanya itu yang terjadi di hak angket. Buying time. Oh, buying time. Jadi menurut Bung Ihsanuddin memang sebaiknya dua-dua Tadi kan saya putusannya, bilang, iya. supaya bisa terlaksana. Iya. Jadi kalau kita mau ambil, sekarang katakan begini. DPR memutuskan, terbukti telah terjadi pemilu curang. TSM harus diulang. Sudah. Terstruktur. Kalau saya bukan TSM, saya STM. Sistematis dulu. Oke. Karena tergantung sistem, baru dia terstruktur, baru masif. Ya. Dan brutal. Ya, dan brutal, dan kejam. Oke. Kalau itu kita lakukan, maka pemilu dinyatakan harus diulang. Oke. Lalu yang kedua, mendiskualifikasi calon yang menikmati kecurangan. bukan calon yang secara etik tidak terpenuhi prinsip-prinsip etika. Oke. Jadi yang nggak usah menuju calon, itu kan sudah proses. Oke. Anda harus dibikin di input dong. Oke. Inputnya. Kan saya bilang Ya, pendekatan oke. sistem. Ya. Jadi Tidak legitimate ya? Iya, Oke. sistemnya. Jadi jangan Anda bicara di proses dan di output gitu loh. Jangan, kita bicaranya di input. Oke. Itu berarti calon yang tidak memenuhi prinsip-prinsip etika Ya, syarat ya. dan moral gitu ya. Nah, berarti satu, yang kedua gitu. Yang ketiga, memerintahkan, menghendaki pada penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan 1, 2, 3 termasuk pemilihan umum seperti itu. Buying time terjadi. Pada saat yang sama, ini akan berkejaran juga sama yang namanya posisi usai pemerintah pada 20 Oktober. Gimana tuh? Mana yang dipegang? Itu yang saya bilang bentuk krisis konstitusi. Oke, jadi buying time akan melahirkan krisis konstitusi. Apa ujung dari krisis konstitusi? Tahu apa? Tadi kan saya baru nyelesain satu, resolusi kelembagaan. Kalau sudah krisis begitu pasti terjadi chaos ya di bawah. Itu chaos bisa diatasi. Bisa diatasi ya? Iya. Oke. Jadi menurut saya kalau kita sampai pada posisi krisis konstitusi, di mana konstitusi tidak memberi jalan keluar, reformasi berbuah krisis konstitusi, dan tidak ada jalan keluar, maka ada dua kemungkinan. Eskalasi chaos meningkat, ada tindakan dari presiden. Nah, tindakan ini apa sekarang? Nah, itu kata kuncinya. Tindakannya bisa dekret. Oke, itu yang Anda khawatirkan ya? Kalau dekret, sekarang pertanyaannya, dekretnya kemana? Kembali ke Undang 45. Itulah kemudian jalan dua jadinya. Resolusi kelembagaan dilaksanakan, kemudian dekret yang menjalankan dekret, diselesaikan, dihimpun kembali semua kekuatan, diajak duduk bareng. Itu kan berarti memperpanjang masa anunya presiden. Enggak. Kalau dia menyatakan dekret. Enggak. Loh, siapa yang mau ganti kalau tidak ada pemilu? MPR melakukan pemilihan dalam waktu Cara kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Iya, MPR. Contoh sederhana, Abraham Samad maju,
Megawati maju, Susilo Bambang Yudhoyono maju, Yusuf Kala maju, Joko Widodo maju. Semua pihak yang merasa kompeten sebagai presiden silakan maju. Tapi dengan catatan, MPR bikin yang namanya filter, bahasa umum filter, bikin saringan, syarat ya, bikin syarat dan kriteria, itu demikian ketatnya. Sehingga tidak modal syarat ketat yang dilakukan oleh KPU. Berarti kalau begitu memang jalan keluar, kalau memang hak angket ini harus jalan, dia harus menghasilkan 2 putusan ya, ulang pemilu dan memaksulkan. Kalau saya bukan cuma sekedar ulang pemilu. Apa itu, Bung? Kalau dia harus dulu menetapkan. Kan ini hak penyelidikan. Kan ada proses hukumnya juga. Oke. Siapa-siapa yang jelas-jelas telah melakukan manipulasi di dalamnya dan menimbulkan kerugian, maka harus diproses secara hukum. Oke, itu rekomendasinya? Perintah kepada penegak hukum. Iya, itu dia rekomendasikan nanti. Jadi dia harus perintah kepada penegak hukum, KPU kota ini, KPU kabupaten ini, KPU ini terbukti begini. Komisioner KPU ditangkap, gitu. Diproses secara hukum, gitu dong. Ya, paham itu. Baru itu asik tuh namanya. Nasional kayak gini, copot, gitu dong. Itu yang kita harapkan ya. Itu. Jadi nanti hak angket kalau mau idealnya itu banyak putusannya ya. Ada rekomendasinya. Misalnya komisioner KPU ini telah terbukti melakukan kecurangan. Dia harus dipecat, diganti. Jadi yang melakukan pemilihan ulang itu bukan oleh KPU ini ya. Kemudian yang mengantar bukan oleh presiden, wakil presiden yang naik. Muncul lagi problematiknya di situ. Dan dulu kalau dimaksudkan berarti Ma'ruf jadi presidennya. Kan diganti sebelum berakhir. Iya, kan Ma'ruf naik. Berarti Ma'ruf yang mengantar pemilu. Iya, mengantar pemilu. Begitu kira-kira. Iya. Ma'ruf Amin. Menurut Bung Ihsanuddin itu ideal. Kayak gitu. Nggak ada masalah. Sehingga dia memang tidak lagi kemudian melanggar etika dan moral dengan menyatakan saya punya tanggung jawab moral untuk terlibat. Nggak bisa kayak gitu. Jangan wasit jadi pemain dong. Jadi ideal kalau Ma'ruf yang mengantarkan. Secara konstitusional bukan soal ideal. Secara konstitusional. Memang dia harus. Kalau mau secara konstitusi, kalau mau cara ideal, presidium. Itu ideal ya. Terus presidium diambil dari mana? Siapa-siapa? Itu tadi, perankan MPR itu dengan persyaratan. Jadi dari syarat itu muncullah orang-orang. Dimunculkan. Persoalan pokoknya ada nggak orang yang mau berpikir begitu? Misalnya satu presidium Ihsanuddin Nursi, misalnya gitu ya. Kenapa nggak? Ya, gitu. Walaupun saya tidak akan pernah menawarkan diri saya. Presidium itu orang-orang yang ideal ya. Orang-orang yang bukan cuma sekedar punya kompetensi, tapi orang-orang yang jujur, orang yang punya kapasitas, integritasnya tinggi. Itu nilai utamanya di situ. Integritasnya tinggi. Sepakat, kita udah sepakat. Jadi begini, kalau saya ngelihat, kalau di 2024 ini kita tidak mampu menyelesaikan akar masalah, maka kita akan kembali lagi menumpuk masalah pada sampai dengan 2029. Dan nanti di 2035, antara 2030-2035, Indonesia bisa pecah. Kalau tahun ini kita tidak selesaikan, maka di 2029 nanti Indonesia akan mencapai titik-titik puncak perpecahan. Dan di 2030-2035 puncak perpecahan itu betul-betul membelah Indonesia habis-habisan. Seperti buku saya. Nah, kalau itu tidak diatasi dari sekarang, makanya selesaikan akarnya. Jangan selesaikan soal putik sarinya. Jangan selesaikan soal rantingnya. Jangan selesaikan soal dahan dan dahannya. Selesaikan betul-betul akarnya. Nah, akarnya itu di sistem dan di aktornya, sistem dan aktornya gitu. Terima kasih Bung Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.